saya Feby Aulia. Nama saya Lazarus Stella. Nama saya adalah Carolina Simatupang. Nama saya Kristi Harta Krisi Sidaga. Nama saya Nasana Nafisa Saki. Nama saya Emri Anwar. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian motivasi. Motivasi ini berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai dengan baik. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai tersebut. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu, yaitu motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang. Baik, materi selanjutnya ialah pentingnya motivasi. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam kewirausahaan. Tidak ada seorang pun yang berwirausaha tanpa adanya motivasi. Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi berfungsi untuk mendorong timbulnya perlakuan atau suatu perbuatan. Motivasi berguna untuk mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan. Dan motivasi ini berguna untuk menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik, serta meningkatkan kreativitas dan partisipasi antar pegawai. Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Materi selanjutnya adalah cara membangun motivasi. Tujuan-tujuan yang mendasari motivasi dilakukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tersebut. Bagi seorang wirausaha, faktor internal merupakan motivasi diri pribadi. Bagaimana individu tersebut mempunyai dorongan untuk usaha, lalu motif apa yang dominan dalam memilih untuk menjadi wirausaha. Motivasi ekstrinsik yaitu keinginan untuk mengejar sesuatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal seperti gaji, kondisi kerja, penghargaan, jenjang karir, tanggung jawab. Seorang pekerja termotivasi bekerja lebih baik tergantung dari faktor yang dikendalikan oleh seorang pemimpin perusahaan atau seorang wirausaha. Dari interaksi positif antar dua faktor tersebut yang pada umumnya menghasilkan tingkat motivasi yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpinan adalah perilaku seseorang individu ketika ia mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang dipimpinnya sehingga mereka mau bekerja sama, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama akan tercapai dan terjadi hubungan
hubungan komunikasi yang baik antar pemimpin dan anggotanya. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Pentingnya kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran sebagai the vision role, pengendalian, dan hubungan organisasi, pembangkit semangat, dan menyampaikan informasi. Selanjutnya, strategi memimpin. Seorang pemimpin harus menjadi penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menyusun arah dan secara personal sepakat untuk menyebarkan kepemimpinan ke seluruh organisasi, memberdayakan para karyawan dalam bertindak untuk mendengar dan mengawasi umpan balik, dan selalu memfokuskan perhatian pada dalam membentuk organisasi mencapai potensi terbesarnya. Seorang manajer harus mempunyai keunggulan diri dalam memimpin. Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan intensif. Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang. Sementara insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat dikuantifikasikan. Semangat kerja sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya. Perilaku pemimpin yang baik yaitu seorang pemimpin harus selalu berpikir positif, selalu antusias, mampu memahami dan menghargai pihak lain ke bawahan, tetap tenang saat dalam situasi sulit atau menegangkan, tetap optimis, tidak mengumpat terhadap bawahan, menjelaskan kesalahannya pada waktu dan tempat yang tepat, tidak menunda jawaban atau memberi jawaban yang mengembang, memberi perintah dengan gaya minta tolong, dan tidak lupa memberi hadiah atau penghargaan. Keempat hal tersebut sangat mempengaruhi semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu organisasi. Kedudukan manusia dalam hal ini pegawai, yaitu orang-orang yang bergabung dalam organisasi, adalah sangat penting sebagai pendukung tercapainya tujuan organisasi tempat mereka bekerja. Menyadari hal tersebut, peranan kepemimpinan sebagai pemimpin dan manajer adalah sangat mutlak. Dalam upaya mempengaruhi perilaku pegawai, pemimpin menggunakan pendekatan pola kepemimpinan berorientasi pada tugas pegawai dan hubungan manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa kaitan antara motivasi dengan kepemimpinan. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, di dalam pelaksanaan tugas yang kita pekerjakan tersebut tentunya mempunyai suatu tujuan yang sama, yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan, maka setiap pemimpin harusnya mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan ini nantinya akan dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemberian motif oleh pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan agar tumbuh dan timbul semangat kerja dalam diri pegawai. Sebab keberhasilan pegawai sangat tergantung dari motivasi dan kebijakan yang diberikan oleh pemimpin suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.